Saya Nadia Wijaya. Sebagai putri pewaris grup Wijaya hari ini, melalui lelang ini, harus dengan barang lelang yang kubawa. Kalahkan adikku, Reza Wijaya, dan dapatkan grup Wijaya dengan pasti. Wow, wah lelangnya megah sekali ya. Halo? Halo Pak, mau beli rumah pemandangan laut? Enggak mau. Arga Pratama, kamu bilang sebelumnya bisa menilai barang antik sekilas, beneran nggak? Ini bukan si gadis Palu yang ku kenal di forum antik itu. Waktu itu di internet saat berdebat dengan orang, aku cuma asal bilang kalau aku bisa langsung tahu barang antik asli. Nggak nyangka dia nanggapin serius. Selamat, sistem inang berhasil diaktifkan. Sistem yang membuat kemampuan jadi nyata saat diragukan. Fungsinya adalah setiap kali kemampuan inang diragukan, kemampuan itu akan menjadi nyata. Sistem. Selamat, inang membuka skill Master Penilai Barang Antik. Cermin perunggu era dinasti Ming, mangkuk era dinasti Qing. Aku benar-benar bisa menilai barang antik. Direktur Kusuma, kau bawa cawan kaca glasir favoritmu untuk lelang ini. Di lelang kali ini, kau benar-benar ngeluarin modal gede. Jangan bercandain aku, Direktur Hartono. Teko giok yang kau bawa ini baru yang asli. Nggak ada apa-apanya. Dengar kabar? Kali ini grup Wijaya mengadakan seleksi pewaris. Nona Wijaya dan Tuan Muda Wijaya harus pilih satu barang antik untuk dilelang. Siapa yang harganya lebih tinggi, dialah pewaris grup Wijaya. Berarti Nona Wijaya pasti kalah dong. Walaupun Nona Wijaya putri kandung Direktur Wijaya, tapi mendiang Nyonya Wijaya latar belakang keluarganya biasa saja. Mana bisa dibandingkan dengan Nyonya Wijaya sekarang yang keluarganya kaya raya. Tuan Muda Wijaya ini dapat dukungan dari keluarga Nyonya Wijaya. Cari saja satu barang antik yang mahal untuk dilelang, harganya pasti tinggi. Tapi Nona Wijaya bakal susah. Nona Wijaya datang. Bawa barang bagus apa untuk lelang kali ini? Iya, cepat kita lihat-lihat. Para paman, saya cuma dapetin lukisan. Nilainya nggak tinggi. Dengar-dengar, Tuan Muda Wijaya juga siapkan lukisan. Nona Wijaya dan Tuan Muda Wijaya sama-sama punya ide bagus. Yang disiapkan Reza pasti yang terbaik. Para paman, silakan lanjutkan obrolannya. Sepertinya Nona Wijaya kali ini akan kalah. Arga, kamu masih di sana? Masih. Tentu saja yang kukatakan benar. Aku tidak akan membohongimu. Bagus sekali. Kehidupan yang mudah akhirnya tiba giliranku. Arga, bisakah kamu membantuku? Kalau bukan karena si gadis Palu, aku mungkin tidak akan dapat sistem ini. Pasti harus kubantu. Bisa. Katakan saja. Temui aku di Aula Nusaraya. Wah, kebetulan sekali. Dia juga ada di lelang? Kalau tidak ketemu, ingat telepon aku, ya. Wah, Tuan Muda Wijaya datang. Dengar-dengar barang lelang yang Tuan Muda siapkan kali ini adalah lukisan bunga prem sang penguasa. Nilai lukisan ini sangat tinggi, ya? Tuan Kusuma memang paling cepat dapat info. Betul. Yang kubawa kali ini memang lukisan bunga prem. Benar lukisan bunga prem? Kakak, barang lelang yang kakak siapkan apa ya?
Kali ini Nona Wijaya juga membawa lukisan. Wah, kita berdua saling memahami sekali. Ayo, tunjukkan juga lukisanmu biar kami lihat-lihat. Ya Nona Wijaya, tunjukkan lukisanmu. Biarkan semua orang melihatnya. Ini cuma lukisan biasa. Baiklah, kalau semua ingin melihat, silakan lihat. Wah, lukisan ini minimal bernilai 440 juta rupiah. Lukisan ini memang terlihat terlalu murah. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan lukisan bunga prem Tuan Muda Wijaya. Hasil seleksi pewaris grup Wijaya kali ini sudah pasti. Waktu beli lukisan ini, penjualnya bilang ada kejutan di dalamnya. Tapi setelah ku pelajari lama, tetap tak temukan rahasianya. Apa aku benar-benar akan kalah seperti ini? Kakak, kalau kamu cuma siapkan lukisan jelek begini, maka posisi pewaris kali ini, aku yang ngambil. Siapa bilang lukisan ini tak berharga? Nilai lukisan ini jauh lebih tinggi dari lukisan bunga prem itu. Anak nekat dari mana ini? Lukisan macam ini, 440 juta rupiah saja sudah mahal. Lukisan bunga prem pernah dilelang dengan harga lebih dari 6 miliar 600 juta rupiah. Lukisan ini terlalu biasa, sama sekali tak bisa dibandingkan. Kamu cuma satpam kecil. Berani asal sesumbar di sini? Pergi sana. Tuan, apa Anda melihat sesuatu? Nadia Wijaya, kurasa kamu benar-benar kalap cari pertolongan. Kamu masih berharap satpam ini bisa melihat apa? Lebih baik kamu menyerah sekarang. Nanti setelah aku jadi pewaris, masih bisa kasih kamu recehan kecil. Kalian semua ini memang kurang mata tajam, jadi nggak bisa lihat nilai sebenarnya lukisan ini. Jangan takut, ada aku di sini. Biar saya lihat. Guru Hidayat, Anda datang? Kamu bilang mereka tak punya mata. Kalau saya, bagaimana? Guru Hidayat, jangan bercanda. Dengan status dan posisi Anda jelas nomor 1. Nak, kamu yang bilang lukisan ini lebih berharga dari lukisan bunga prem. Iya, nilai lukisan ini memang tak ternilai. Nona Wijaya, bolehkah saya lihat lukisan ini? Nadia Wijaya, tunggu apa lagi? Silakan Master Hidayat. Lukisan ini memang biasa saja. Menurut saya, hanya bernilai ratusan ribu. Hah, kupikir datang yang paham. Ternyata cuma segini. Kamu bilang saya nggak paham? Kamu siapa? Berani menghina Master Hidayat? Kak, dari mana kamu cari orang ini? Memalukan keluarga Wijaya. Ini... Bapak, terima kasih sudah membela saya. Kalah ya kalah. Saya terima saja. Nona Wijaya, siapa bilang kamu kalah? Nilai lukisanmu ini. Jangan bilang lukisan bunga prem itu, bahkan semua barang antik di sini digabung, nilainya tak akan lebih tinggi dari ini. Kamu berani meragukan hasil penilaianku? Lukisan tak ternilai ini. Di mulutmu, berubah jadi lukisan palsu? Kalau begitu, kemampuanmu juga biasa saja. Satpam kecil, berani ngomong sembarangan padaku? Kalau satpam kecil seperti aku saja bisa melihat nilai lukisan ini, berarti Anda bahkan kalah dari satpam. Nona Wijaya, kalau stafmu tidak bisa dikendalikan, biar saya yang urus. Tidak usah repot-repot. Lagi pula, Bapak ini bukan staf saya. Dan lukisan ini memang punya keunikan tersendiri. Kalau begitu, coba katakan, apa keistimewaannya? Keistimewaannya,
belum saya temukan. Tapi saya percaya pada bapak ini. Hei, kamu bilang lukisan ini tak ternilai. Harus ada buktinya dong. Itu mudah. Saya akan buktikan sekarang betapa tingginya nilai lukisan ini dan betapa buruknya penilaian kalian. Tunggu, kamu cuma satpam kecil. Mulutmu hanya ingin mempermalukan balik kami semua. Kalau begini, kamu harus beri kompensasi, baru adil. Reza Wijaya, serang saja aku, jangan ganggu bapak ini. Wah, kamu sangat melindunginya. Jangan-jangan dia si manis kecilmu? Bagus, Reza Wijaya, saya yang jamin tuan ini. Kalau dia tak bisa buktikan lukisan ini tak ternilai, saya akan mundur sendiri dan tak akan ikut lagi seleksi pewaris. Baik, sepakat. Karena kakak baikku ini sudah menjaminmu. Silakan. Tenang, Nona Wijaya. Saya tak akan mengecewakanmu. Alat-alat ini buat apa sih? Saat Pam ini menyemprotkan cairan pelepas lapisan ke lukisan. Mau apa? Siapa yang tahu? Sudah setengah jam berlalu. Dia ngapain? Lama sekali. Bisa atau tidak? Ada. Waktu punya habis. Apa? Di bawah lukisan ini, ternyata ada lukisan lain. Ini karya asli keluarga Permana. Apa? Karya asli keluarga Permana, lukisan ini nilainya lebih dari 220 miliar rupiah. Hebat sekali. Aku tak tahu bagaimana membalas jasamu. Oh ya, aku belum tahu namamu. Nama saya Arga Pratama. Ternyata kau. Kau benar-benar tidak membohongiku. Kemampuan menilai pusaka antikmu sungguh luar biasa. Arga, terima kasih. Kau adalah... Nah, karena lukisan Nona Wijaya adalah karya asli keluarga Permana, maka seleksi pewaris kali ini sudah pasti dimenangkan Nona Wijaya. Selamat Nona Wijaya. Jangan ada yang mendekat, cuma lukisan biasa. Kalau rusak, masih berharga apa enggak? Kamu siapa? Apa maumu sebenarnya? Atau disuruh siapa? Jangan lihat aku. Ini bukan urusanku. Mungkin kamu sendiri pernah bikin sakit hati orang, tapi lupa. Aku cuma enggak suka aja. Nadia Wijaya, bukannya kamu andalkan lukisan ini? Lihat aja, kalau lukisannya hilang, gimana mau menang? Jangan. Arga, bukannya dulu kamu bilang ilmu bela dirimu hebat? Cepat bantu aku. Dulu memang suka membual. Tapi nggak apa-apa. Sekarang semuanya nyata. Selamat Inang Sistem memperoleh skill. Master bela diri. Tenang saja. Aku sangat mahir bela diri. Pasti lukisanmu kuselamatkan. Nadia Wijaya, lebih baik nyerah saja. Jangan. Syukurlah amanatnya terpenuhi. Arga, terima kasih. Sama-sama. Maaf ya adik. Akhirnya, aku yang menang. Selamat ya, kakak. Arga, ya. Tuan muda ini akan mengingatmu. Aku punya sistem. Masa takut sama kamu? Arga, untung ada kamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti kalah dari Reza Wijaya. Ini hal kecil. Cuma bantu sedikit. Apalagi, bisa membantu wanita cantik adalah kehormatanku. Aku harus berterima kasih padamu. Harus berterima kasih padaku?
Arga, kamu membantuku seperti ini. Aku benar-benar tak tahu bagaimana membalasmu. Kok kamu malu-malu gitu sih? Arga, Arga, Membalas dengan menikahimu juga boleh sih. ah! Dasar mulut usil. Karena kamu sudah membantuku, mending sekalian berbuat baik sampai tuntas. Bantulah aku sekali lagi. Api dan bahaya pun akan kuhadapi. Kalau begitu, malam ini, datanglah ke rumahku. Nona Wijaya, kamu minta aku pura-pura jadi pacarmu untuk menghadapi ayahmu? Benar-benar tidak masalah? Asal kita terlihat sangat mesra, tidak akan ada masalah. Setelah ini berhasil, pasti akan kubalas dengan baik. Dan juga, jangan panggil aku Nona Wijaya lagi. Panggil aku Nadia. Ayah, aku pulang. Wah, putri kesayangan sudah pulang. Hal hari ini sudah kudengar. Di lelang tadi, kamu hebat. Ayah, di lelang hari ini. Berkat Arga Pratama. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa menemukan karya asli sang penyair itu. Salam kenal Paman, saya Arga Pratama. Bagus. Arga, kamu dan Nadia ini, Oh, aku... Oh, ayah. Arga ini pacarku. Kak, walaupun kamu tidak mau pernikahan aliansi, nggak perlu sampai cari satpam jadi pacar, kan? Satpam. Ayah, Arga bukan satpam biasa. Dia sangat baik padaku. Dan kami bahagia bersama. Aktingmu, Nona Wijaya, sungguh kelas ratu akting. Aku bilang, kau kan kakakku. Kok pacarmu cuma satpam, jadi pacarmu? Kalau ini tersebar, keluarga Wijaya bakal jadi bahan tertawaan. Hah? Hei adik ipar, otakmu ada masalah apa? Aku pacar Nadia Wijaya, bukan pacarmu. Kau kok cari perhatian sendiri? Diam kau! Kau berani panggil aku adik ipar? Hah? Aku pacar kakakmu? Ya kau adik iparku. Ya kan adik ipar? Kau! Sudah. Berhenti semua. Satpam, berani tantang aku judi batu giok. Kalau kalah, sujud di depanku dan minta maaf. Arga, katamu dulu bisa langsung tahu isi batu di balik kulitnya. Benar? Adik, gua akan buka batu ini. Selamat Inang Sistem, skill terbuka, Master Judi Batu Giok. Tentu saja benar. Aku punya julukan juga. Aku dijuluki Raja Batu. Astaga, Raja Batu? Bagaimana? Takut? Kalau takut, sujud dan minta maaf sekarang. Barangkali aku bisa memberimu kesempatan. kau yakin mau judi batu giok denganku? Hah? Anak tak tahu apa-apa. Aku mau bertaruh judi batu giok denganmu. Sudah sangat menghormatimu. Baik, tak masalah. Semoga kau tak menyesal. Cuma gaya sok penting, tak akan menang. Karena kalian memutuskan judi batu giok,
maka hari ini aku akan jadi saksi. Ayo, kalian datang pilih batu masing-masing satu. Ya. Aku sudah pilih yang ini. Kenapa kau belum pilih juga? Jangan-jangan memang nggak ngerti. Aduh, adik ipar laki-laki. Aku kadang-kadang agak kasihan padamu. Ha, Itu kan batu sampah. Nggak bakal keluar apa-apa. aku pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Kau benar-benar pilih batu dari tumpukan sampah? Arga, kau pasti kalah sekarang. Arga, bagaimana kalau kau pilih lagi? Lihat-lihat lagi. Nggak usah menang lawan batu dia saja cukup. Semoga saat batu dibuka nanti kau masih bisa sombong seperti ini. Baiklah, karena batu sudah dipilih, Pak Gunawan. Pak Gunawan, mohon potong kedua batu ini. Ya, Nanti jangan sampai nangis minta ampun. Siapa yang nangis belum tentu. ketua, ini sepotong giok hijau kebiruan. Bagus, giok hijau sebesar ini sungguh langka. Reza hebat. Bocah, aku bisa pertimbangkan untuk memberi kelonggaran. Kamu cuma perlu berlutut dan sujud padaku. Gimana mau pertimbangkan? Nadia, di rumahmu ada yang rusak? Oh, kamu yang habis BB nggak bersih ya? Mulutmu kok busuk banget. Kamu... Pak Gunawan, tolong potong ini. Batu ini batu kosong, nggak keluar gioknya. Wah, Bocah, aku kira kamu benar-benar jago. Ternyata... orang yang nggak berguna. Masih ingat taruhan kita? Sekarang juga berlutut. Sujud 3 kali yang baik. Cepat berlutut. Reza Wijaya, jangan keterlaluan. Wah, kakak, kamu kok bela dia banget? Aku... Bocah, jangan-jangan mau ingkar janji? tenang. Aku pasti nggak bakal ingkar. Kakak juga lihat kan, dia sendiri yang nekat. Bukan salahku loh. Kamu... Bocah, kalau gitu cepat berlutut. Nunggu apa lagi? Tunggu dulu, siapa bilang aku kalah? Batu sampahmu itu sudah dipotong, dalamnya kosong. Masa kau mau bandingkan batu kosongmu dengan giok hijau kebiruanku? Lucu banget. Cih! Batu kosong memang nggak bisa dibandingkan dengan giok. Tapi, batu ini bukan batu kosong. Pak Gunawan, batu giokku ini mungkin ada barang bagus di dalamnya. Aduh, maksudmu, batu sekecil ini bisa mengeluarkan batu yang lebih berharga daripada giok hijau kebiruanku? Hah? Apa otakmu tidak bermasalah? Aha. Arga, apa yang kau katakan benar? Nadia, tenang saja.
Pak Gunawan, sebentar lagi kamu potong mengikuti garis ini sekali lagi. Ini hijau Imperial. Apa? Ini hijau Imperial. Tuan Pratama, batu yang kau potong mengeluarkan hijau Imperial. Hebat sekali. Arga, kau memang hebat. Hehe, biasa saja. Ternyata benar-benar mengeluarkan hijau imperial. Hahaha, hebat kau. Generasi muda patut dihormati. Lumayan. Ahem, Tuan Muda Reza. Nah, hijau imperialku ini sekarang bisa dibandingkan dengan giok hijau kebiruanmu? Bagaimana mungkin kalah oleh sampah sepertimu? Reza Wijaya, sekarang waktunya kau penuhi taruhan. Tentu saja, aku hanya bercanda. Mengingat Paman dan Nadia, kali ini kita lupakan saja. Tapi kedepannya jangan lagi sombong seperti ini. Hanya karena aku adalah kakak iparmu yang baik hati. Kau... Baik, kau hanya menang sekali ini saja. Kau tak mungkin menang setiap kali. Tunggu saja, aku ingat kamu. Hei, Paman, silakan. Argat, tak kusangka kau juga ahli barang antik. Untung ada kamu membantu Nadia. Paman, Nadia memang luar biasa. Bisa membantunya sesuatu kehormatan. Baiklah, kalian berdua ngobrol saja. Jalinlah kedekatan. Nadia kuserahkan padamu. Iya, Paman. Tenang saja, pasti ku jaga Nadia dengan baik. Duduklah. Wah, Tak kusangka aktingmu cukup bagus. tugas dari Direktur Wijaya. Mana mungkin aku tidak serius? Halo? Sekarang juga pindah dari sini. Apa? Suruh aku pindah sekarang? Betul, ada yang bayar buat usir kamu sekarang. Ada apa? Ada yang bayar buat usir aku dari rumah. Mengusirmu? Kamu buat marah siapa? Pemilik kontrakan bilang Reza Wijaya. Reza Wijaya ini sungguh keterlaluan. Kalau gitu kita ke hotel. Hah? Ya, di situ. Kata Sandi 2468. Oke. Hehehe. Kukira malam ini kita tinggal bersama di hotel. Apa sih yang kamu pikirkan? Hotel ini adalah asetku. Kamu tinggal di sini. Mau berapa lama pun boleh. Oh, baik. Wah, sudah malam. Aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. Kak Arga, kok seharian gak cari-cari aku? Hari-hari tenang juga dulu dari forum antik kenalan online. Kenal dari forum antik, si gadis Palu itu Nadia Wijaya. Yang hari-hari tenang ini. Jangan-jangan juga cewek cantik? Aku baru pulang kerja sore ini. Sekarang lagi mau balik ke hotel. Kebetulan banget. Aku baru antar klien, juga lagi di hotel. Kak Arga, kamu di hotel mana? Hotel Harmony. Ayu, bukannya itu cowok yang ngejar-ngejar kamu dari kuliah, Arga Pratama? Dia kok bisa ada di sini? Iya, dia kok bisa di sini? Jangan-jangan dia nguntit kamu ke sini? Coba pikir. Hotel Harmony ini kan bukan sembarang orang bisa menginap.
Kita aja cuma bisa datang karena dapat undangan gratis. Masa si Arga bisa menginap di sini? Kamu benar. Dasar berani-beraninya nguntit aku. Jahat. Ayo, kita kasih pelajaran sama dia. Kok nggak dibales? Jangan-jangan dia keder dengar nama Hotel Harmony? Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya ngejar aku sampai sini. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya ngejar aku sampai sini. Ayu Mahendra, Rani Handayani. Arga, aku tahu kamu suka Ayu sudah bertahun-tahun. Tapi kamu juga nggak perlu sampai ngestok dia, kan? Hah? Aku ngestok dia? Kamu masih ngantuk ya? Mimpi apa sih? Ayu, lihat dia. Sudahlah, Darga. Aku tahu kamu suka aku. Tapi kalau kamu ngestok aku begini, ini ganggu aku. Dengan Iki segini, dulu aku suka dia karena apa ya? Terus soal wajah dan tubuh, dibandingin sama Nadia Wijaya, jauh banget bedanya. Kamu pulang aja cepat-cepat. Jangan ngestok aku lagi. Tunggu dulu. Jelasin dulu omonganmu. Kapan aku ngestok kamu? Kamu bukan ngestok kami. Terus kamu mau apa kesini? Jangan-jangan kamu bilang mau tinggal di sini? Haha. Iya betul. Aku memang tinggal di sini. Ada masalah? Arga, kamu nggak takut bualannya kebangetan? Arga, jangan maksa deh. Kamu cuma satpam kecil. Mana mungkin mampu tinggal di Hotel Harmony? Oh, aku tahu. Kamu pasti takut Ayu marah karena tahu kamu ngestok dia. Makanya kamu nggak berani ngaku. Ulang tahun Ayu sudah dekat. Gak apa-apa. Merek Vira keluaran terbaru. Tas tangan itu cuma beberapa puluh ribu yuan. Nanti kamu belikan buat Ayu. Kasih aja sebagai kado ulang tahun. Waduh. Cewek licik tulen ini. Dulu mataku buta ya sampai nggak sadar. Hei, aku ngomong sama kamu. Dengar nggak? Hah, suara orang sih? Nggak kedengeran. Tapi kok rasanya ada lalat berdengung-dengung? Kamu. Lihat baik-baik. Aku tinggal di kamar ini. Di sini. Oke. Kalau kamu tinggal di sini, buka dong pintunya. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Verifikasi gagal. Hah? Arga, aku bilang. Nggak usah sok kaya. Kami tahu sifat aslimu. Verifikasi gagal. Hah? Ini? Aneh. Kata Nadia, kata sandinya ini. Kok nggak bisa dibuka? Arga, jangan pura-pura di sini. Memalukan. Cepat pergi. Arga, cepat pergi. Halo Arga. Halo Nadia. Kata sandi yang kamu kasih salah. Oh, baru ingat. Kata sandi yang kuberi itu yang lama. Hari ini, setelah petugas kebersihan datang, sudah diganti. Kata sandi barunya 1368. Oke, aku tahu. Barusan, aku salah ingat kata sandinya. Kali ini pasti benar. Arga Pratama, aku sarankan kau jangan sia-siakan tenaga. Waktu Ayu kami ini sangat berharga. Tak ada waktu untukmu di sini. Aku sarankan kau cepat-cepat pergi sana. Nanti kalau gagal buka lagi, dilihat orang lagi, kami malu. Arga, berhenti mencoba, pergi sana. Terverifikasi. Kunci terbuka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Arga sanggup tinggal di Hotel Harmony? Sudah kubilang aku tinggal di sini? Kalian tak percaya. Baiklah, hari yang melelahkan ini akhirnya selesai juga. Aku akan istirahat nyaman. Arga Pratama ini keterlaluan sekali. Arga. Menarik. Wah! Apa ini hotel tempat orang kaya tinggal? Aduh.
Ini jauh lebih nyaman daripada kontrakanku. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Kuberikan libur 3 hari. Istirahatlah yang cukup. Liburan 3 hari. Aku bisa benar-benar santai. Arga Pratama ini bagaimana tiba-tiba bisa tinggal di hotel bagus seperti ini? Bukankah dia cuma satpam kecil? Jangan-jangan, dia benar-benar tiba-tiba jadi kaya? Oh iya, aku punya teman lama yang satu perusahaan dengannya. Aku telepon dulu tanya. Halo teman lamaku, kenapa tiba-tiba ingat aku? Halo Dimas Setiawan, aku mau tanya sesuatu. Mau cari info. Wah, teman lama hubungi aku, pasti aku jawab semua yang ku tahu. Katakanlah. Tentang satpam di perusahaanmu itu, Arga Pratama. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Arga Pratama, wah, itu loh. Yang tadi di pameran bikin sensasi, satpam itu. Dia selamatkan Direktur Muda Wijaya. Masa depannya bakal cerah. Direktur Wijaya? Maksudmu nona pewaris grup Wijaya? Nadia Wijaya? Iya, betul. Oke, aku paham. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi kalau ada waktu. Oke. Dia ternyata selamatkan Nadia Wijaya. Pantasan bisa tinggal di Hotel Harmoni. Seluruh hotel ini milik keluarga Wijaya. Dia juga selamatkan nona pewaris keluarga Wijaya. Kalau begitu, nanti dia... Oh iya, Ayu. Bukannya dia ngejar kamu bertahun-tahun? Pasti sangat suka sama kamu. Gimana kalau kamu kasih dia harapan sedikit? Nanti kalau dia udah kaya, uangnya pasti buat kamu semua. Kamu benar. Sekarang juga kita cari dia. Siapa? Siapa? Ayu Mahendra, Rani Handayani? Kalian? Wah, Wah! bukan kalian. Wah! Ayu Mahendra, Rani Handayani. Apa maksud kalian? Ada perlu apa? Arga, aku mau bilang, aku kasih kamu kesempatan buat ngejar aku. Ini situasi apa sih? Arga, aku tahu dari kuliah dulu kamu sudah suka sama aku. Meski standarku untuk pacar itu tinggi. Tapi karena kamu sangat menyukaiku, boleh ku kasih kesempatan? Boleh kamu ngejar aku? Kok diam saja? Senang sampai bingung ya? Kesempatan itu tak kubutuhkan. Kamu? Kasih saja ke yang butuh. Arga, ngomong apa sih? Ayu mau kasih kesempatan, itu rezekimu. Rezeki itu mau kamu terima? Kamu sungguh keterlaluan. Arga kok bicara begitu? Bicara bagaimana? Kalau tak ku kejar, berarti keterlaluan? Kamu, Dulu aku memang suka kamu. Tapi, sekarang aku tak tertarik lagi. Oh, aku tahu. Arga, kamu lihat usaha aktif tak berhasil. Lalu main tarik ulur ya? Orang ini punya otak nggak sih? Arga, jangan main tarik ulur lagi. Sudah kubilang aku kasih kesempatan. Main tarik ulur tak berguna. Dengar nggak? Ayu mau kasih kesempatan. Kamu harus baik ke Ayu. Hari ini kan kamu selamatkan Nadia Wijaya itu. Pasti dia kasih uang kan? Transfer ke Ayu ratusan juta rupiah. Ayu mau ulang tahun. Dia butuh beli baju. Oke, sekarang aku paham. Kalian datang kemari cuma minta uang ya? Aku bapaknya dia. Baju dia beli, aku yang bayar. Gila ya? Kamu! Aku ulangi sekali lagi. Ayu, aku memang pernah tertarik padamu. Itu karena dulu aku belum tahu dunia. Sekarang, aku sama sekali nggak tertarik. Kalau soal Ayu, Nadia Wijaya jauh lebih cantik darinya. Arga, kamu sadar nggak ngomong apa? Kamu mau cari pacar yang lebih cantik dari Ayu? Mimpi terlalu tinggi. Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu pantas? Arga, aku nggak nyangka kamu begini. Aku kecewa banget. Jadi, kalian berdua nggak percaya aku bisa cari pacar yang lebih cantik dari Ayu? Siapa mau jadi pacarmu? Aku mau. Aku mau. Wah, cewek cantik banget. Badannya juga oke. Hanya sedikit kalah dari Nadia Wijaya.
Kamu siapa? Aku cuma pengagumnya. Cantik. Kita kenal? Aku datang bantu kamu. Kamu harus bekerja sama. Kak Arga, aku tahu kamu marah aku datang tiba-tiba. Tapi aku terlalu suka sama kamu. Meski kamu punya orang yang disukai, aku tak keberatan. Asal bisa selalu di sampingmu. Ayu, dia itu putri sulung keluarga Santoso, pemilik galeri antik Santoso, Maya Santoso. Nggak heran mukanya familiar. Ternyata dia putri dari galeri antik nomor 1 itu. Putri keluarga Santoso. Betul, aku. Katanya kamu suka Arga Pratama. Mau jadi pacarnya? Iya. Aku sudah lama suka Kak Arga. Tapi Kak Arga selalu nolak untuk jadian. Tapi nggak apa-apa. Asal bisa di dekatnya, aku sudah senang. Kalau bukan karena belum pernah ketemu, aku hampir saja percaya. Wah, jago banget. Cewek cantik dan kaya seperti dia, Kak Arga malah nggak mau. Berarti dia beneran nggak mau sama Ayu. Kamu juga suka Kak Arga? Wah, mending kamu mundur saja. Kamu yang kayak gini, mana bakal dilirik Kak Arga? Kamu! Kalian berdua? Kak Arga, cewek ini nggak secantik aku, nggak selembut aku, apalagi sekaya aku. Jangan sampai kamu terima dia ya. Tentu saja. Hahaha, aduh. Nona Santoso. Terima kasih tadi. Ah, ngapain kita saling sungkan? Boleh nanya satu hal? Kita dekat? Kok cepet banget lupa sama aku? Kamu hari-hari tenang? Kamu hari-hari tenang? Akhirnya ingat juga. Terus ngapain kamu di sini? Aku cuma anterin klien ke hotel. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Iya, kebetulan banget ya. Ternyata beneran cantik kaya. Forum antik itu memang ada apa-apanya ya. Itu untuk terima kasih udah bantuin aku hari ini. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa langsung aja cari aku. Kalau gitu, aku memang ada urusan serius yang butuh bantuanmu. Silakan. Besok ke Galeri Antik Santoso. Jangan lupa datang ya. Oke, ketemu besok ya. Baik. Direktur Santoso, Master Hidayat jago menilai benda cagar budaya. Bagaimana kalau cermin perunggu ini diberikan kepada Master Hidayat? Biarlah beliau yang lihat. Sudah kucari banyak master. Semua bilang sangat sulit dipulihkan. Kalau Master Hidayat bisa memperbaikinya, akan diberi imbalan besar. Wah, ini dia Galeri Antik Santoso. Nggak tahu si Maya Santoso itu suruh aku kesini ngapain ya kemarin. Arga Pratama, kamu ngapain di sini? Reza Wijaya? Ada urusan apa engkau? Apa galeri ini punya keluargamu? Ini kan Galeri Antik Santoso. Bukan orang sembarangan. Bisa masuk seenaknya. Aku ingat pernah ke rumahmu. Rumahmu kan bukan di pantai. Urusanmu kok luas amat. Kalau kamu bisa datang, tentu aku juga boleh. Karena aku putra sulung grup Wijaya. Sedangkan kamu cuma seorang satpam yang bisa kuhancurkan dengan mudah. Cepat pergi dari sini. Siapa yang berani usir dia? Maya sayang, teman ini kamu yang bawa? Ayah, ini teman baikku, Arga Pratama. Dia itu orang yang sangat berbakat. Nona Santoso, dia cuma satpam kecil. Dia tidak bisa apa-apa. Jangan sampai kamu ditipunya. Aku percaya pada penilaianku. Master Hidayat, tolong lihat cermin perunggu ini masih bisa dipulihkan tidak? Hah? Maya sayang, hari ini kamu panggil saya ke sini? Buat apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Oh. Direktur Santoso, cermin perunggu ini rusak parah. Sudah tidak bisa dipulihkan lagi.
Master Hidayat, Anda yakin tidak bisa diperbaiki? Memang begitu. Bagaimana kalau saya bilang, ada seseorang yang bisa memperbaikinya? Nona Santoso, saya ini di dunia antik masih punya nama. Kalau saya bilang cermin ini tidak bisa diperbaiki, Dewa Sakti pun datang, juga tidak akan bisa. Ayah, kau tanya kenapa aku menyuruh Arga datang. Aku menyuruhnya untuk memulihkan cermin perunggu ini. Apa? Apa? Kak Arga, bukannya kau bilang ada benda cagar budaya di dunia ini yang tak bisa kau pulihkan? Bahkan bilang cermin perunggu ini bisa kau perbaiki dengan mudah? Jangan-jangan Kak Arga bohong padaku? Ding! Selamat Inang Sistem. Skill Master Restorasi telah diperoleh. Hahaha. Tentu saja tidak bohong. Memulihkan cermin perunggu ini, bagiku, itu gampang sekali. Jangan asal-asalan, Arga. Kau pikir bisa menilai barang antik lalu bisa memulihkannya juga? Memulihkan dan menilai barang antik adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ini sungguh keterlaluan. Arga, kau benar-benar berani membual apa saja, ya? Wah, aku tahu kok. Memulihkan benda cagar budaya bukan hal yang mudah. Tapi, cermin perunggu yang ini, aku memang bisa memulihkannya. Master Hidayat, kadang-kadang, kalau diri sendiri tak mampu, jangan bilang orang lain juga tak bisa. Masalah terbesarmu sekarang adalah tak bisa menerima kekurangan dirimu sendiri. Kalau begini, mana bisa maju? Hei! Kau... Aduh. Arga, lihat kau bikin Master Hidayat jadi marah begini. Kemampuan tak seberapa, tapi jago membual. Nanti kalau bualannya kebangetan, ku bilang padamu, ini bukan urusan yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata saja. Tuan Muda Wijaya, bicara yang sopan pada temanku. Kalau tidak, Galeri Antik Santoso tak akan menyambung lagi. Maya sayang, kau bilang Arga Pratama bisa memperbaiki cermin perunggu ini, benar? Tentu saja benar. Oh, haha. Ini paman. Cermin perunggu ini bisa kuperbaiki. Hahaha. Aku sudah berkecimpung di dunia antik bertahun-tahun. Aku saja tak berdaya memulihkan cermin perunggu ini. Kau, anak kemarin sore yang masih hijau, apa yang bisa kau lakukan? Kalau aku bisa memperbaikinya, bagaimana? Kalau begitu aku akan berguru padamu. Hah, bagus. Murid baikku. Sekarang gurumu akan tunjukkan cara memulihkan cermin perunggu ini hingga sempurna seperti baru. Bicara seenaknya saja. Paman Santoso, bisakah bantu siapkan satu set alat restorasi cermin perunggu? Baik. Silakan ke sini. Ayo. Sudah sejam. Kok belum selesai juga? Jangan buru-buru. Memulihkan benda cagar budaya memang butuh waktu lama. Kali ini anak muda, aku tak akan mudah melepasmu. Akhirnya selesai diperbaiki. Sudah selesai? Kurasa dia sadar tak bisa memperbaikinya lalu menyerah. Akhirnya selesai. Untung ada sistem. Kalau tidak, kali ini benar-benar celaka. Kak Arga, sudah selesai. Sudah. Ayah, ini benar-benar sudah diperbaiki. Aduh, Nona Santoso, kamu tak perlu lagi menutupi untuknya. Mana mungkin dia bisa memperbaiki ini? Ayo, biar saya lihat. Nih. Saya ingin lihat bisa diperbaiki seperti apa barang ini. Ini. Sudah diperbaiki. Hah? Bagaimana mungkin, Master Hidayat? Coba lihat lagi baik-baik. Cepat berikan padaku. Bagus, Arga. Kemampuanmu memulihkan benda cagar budaya ini sungguh luar biasa. Maya sayang, kalau bukan karena kamu membawa Arga ke sini, cermin perunggu ini takkan bisa diperbaiki. Kali ini, jasamu akan kuingat. Tentu saja. Kan sudah kubilang Kak Arga itu sangat hebat. Nah, sekarang kamu tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Hei, Master Hidayat. Menurut Anda, apakah saya sudah memperbaikinya? Cermin perunggu ini, restorasinya bisa dibilang luar biasa sempurna. Saya benar-benar tidak sebanding denganmu. Izinkan saya berguru padamu. Master Hidayat. Master Hidayat. Lihat,
Kenapa Anda malah serius? Aduh, saya tahu. Sebenarnya, saya ini pengecualian. Pengetahuan Anda di bidang benda cagar budaya memang lebih hebat dari kebanyakan orang. Tapi, dengan keahlian setinggi ini, jangan sampai dimanfaatkan orang. Saya bicara tentang dia. Hah, Master Hidayat. Arga. Rupanya banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Tapi apa gunanya? Kamu selamanya hanya seorang satpam kecil. Sedangkan aku adalah pewaris masa depan grup Wijaya. Sepanjang hidupmu, takkan bisa menyaingiku. Hah? Kalau aku tak salah ingat, seharusnya kalah dari Nadia kan? Mau jadi pewaris grup Wijaya? Jangan mimpi. Kamu. Direktur Santoso, Bapak tega lihat Nona Santoso dekat dengan satpam kotor ini? Usiaku sudah tua. Urusan kalian anak muda tak bisa kukendalikan lagi. Tuan Muda Wijaya, kami masih ada urusan. Maaf, kami tak bisa antar Bapak lebih jauh. Arga. Kau tunggu saja. Hahaha. Hebat ya. Siapa kamu? Bawa aku ke sini mau apa? Wajahmu lumayan. Pantasan bisa jadi cinta ideal Arga yang tak terlupa. Kamu kenal Arga? Kamu siapa sebenarnya? Aku siapa? Aku adalah pria yang bisa memberimu kekayaan. Pewaris grup Wijaya masa depan, Reza Wijaya. Bawa aku ke sini mau apa sebenarnya? Mau apa? Semua gara-gara Arga. Si tak tahu diri itu berani macam-macam denganku. Aku akan buat dia bayar mahal. Asal kau mau jadi wanitaku, bantu aku hancurkan dia. Semua yang kau mau bisa kuberi. Aku mau. Di kartu ini ada 1.100.000.000 rupiah. Setelah berhasil, akan ada yang lebih baik. Arga, kau cukup jadi pengagumnya saja, bukan begitu? Sekarang, kau tunggu saja. Halo? Hei Arga, ada hal serius yang perlu kau segera ke keluarga Wijaya. Ada apa? Ayu Mahendra datang. Ayu Mahendra. Ketua Wijaya, Arga Pratama sudah lama naksir aku. Cuma, karakternya agak bermasalah. Jadi aku belum pernah nerima dia. Kemarin, dia tiba-tiba bilang ke aku, dia kenal Nona Wijaya. Dia bahkan bilang, dia mau dapat kepercayaan Nona Wijaya, lalu nipu uang Nona Wijaya. Ketua Wijaya, Nona Wijaya, aku benar-benar nggak tega lihat kalian dibohongi dia. Jadi aku memberanikan diri ungkap dia. Kalian, jangan sampai kalian dibohonginya. Aku juga percaya kamu. Kemarin aku sudah curiga Arga Pratama ini kelihatannya bukan orang baik. Terbukti kan? Ayah, orang kayak gini harus ayah beresin. Ayah, Arga Pratama bukan orang begitu. Aku percaya dia. Kak, aku tahu kakak dibohongi Arga Pratama, makanya kakak bilang gitu. Tapi kakak harus bisa bedain siapa keluarga, siapa orang luar. Kakak baru aja menang kompetisi hak waris. Dia langsung menjilat habis-habisan. Kalau misalnya kalian berdua benar-benar jadi pacaran nanti, masa depan keluarga Wijaya. Hah, aku belum mati, udah berani mengincar harta grup Wijaya. Suasana kayaknya agak tegang nih. Paman. Nadia. Aku datang. Arga Pratama, kamu masih berani datang ke rumah kami? Hah? Kenapa aku nggak berani? Ayu Mahendra. Kalian malah bisa kompak. Nggak heran orang bilang orang yang sejenis biasanya berkumpul. Kamu... Arga, sudah ku ketahui rencanamu mendekati Nona Wijaya untuk merebut harta keluarga Wijaya. Sudah kuungkap ke semua orang. Cepatlah minta maaf pada Ketua Wijaya dan Nona Wijaya. Mengakulah salahmu. Apa maksudmu? Aku mau merebut harta keluarga Wijaya? Kamu gimana sih?
Baru sehari tak kumarahi, otakmu kemasukan angin ya. Arga. Aku tahu kau benci aku ungkap kebenaran. Tapi aku tak tega lihat kamu bohongi Nona Wijaya. Mengakulah. Arga, Ayu sudah ceritakan segalanya padaku. Jangan harap terus membohongi kami. Arga, apa yang dikatakan Ayu itu benar. Paman Wijaya, dia berbohong. Aku bertemu Nadia secara tak sengaja. Dan aku sungguh-sungguh menyukainya. Menyayanginya saja tak cukup. Mana mungkin aku menghitungnya? Ketua Wijaya, Nona Wijaya, jangan percaya omong kosongnya. Dia juga dulu merayuku begitu, mendekatiku. Aku punya bukti. Oh? Bukti apa? Coba tunjukkan. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Sungguh-sungguh-sungguh. Ayo, aku tahu saat ini aku tak bisa memberimu hidup yang layak. Tapi tenanglah, aku pasti akan cari banyak uang. Ayo, aku punya cara cari uang. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Waktu itu aku benar-benar tak tahu. Cara cari uang yang dia maksud adalah menipu Nona Wijaya. Iya? Aku mengaku. Dulu. Aku memang pernah suka Ayu Mahendra. Tapi kemudian aku sadar. Ayu Mahendra itu cuma cewek yang gila gengsi. Sekarang aku hanya suka Nadia. Arga, kau pikir ucapanmu masih ada gunanya? Ayu Mahendra sudah mengeluarkan semua buktinya. Bagaimanapun kau membela diri, percuma. Benar, Arga. Ayu Mahendra sudah tunjukkan bukti. Sekarang, kalau kau bilang dia bohong, apa kau punya bukti untuk membuktikan kesucianmu? Paman, aku tak punya bukti. Tapi hal yang tak kulakukan, tak akan kuakui. Hah, kurasa kau cuma cari alasan. Untuk mengelak setelah ketahuan, kau bahkan tak punya satu bukti pun. Berdasarkan apa kami percayai kau? Ayah. Aku percaya Arga. Nona Wijaya sudah tertipu terlalu dalam oleh Arga. Ketua Wijaya, Anda harus waspada. Dua orang ini. Sudah jelas mereka berkomplot untuk menjebakku. Tapi sekarang, bagaimana aku membongkarnya? Andai ada video perbincangan mereka. Ada. Sebenarnya, aku sudah punya bukti fitnah Ayu. Arga, omong kosong apalagi ini. Kau pikir kami mudah dibodohi begitu saja? Kalian belum tahu. Sebenarnya skill komputerku juga sangat hebat. Sekarang aku bisa langsung memutar video fitnahmu. Arga, alasan apa pun yang kau buat, takkan ada yang percaya. Cuma satpam kecil bisa akses rekaman CCTV? Jangan-jangan Arga benar-benar membohongiku? Selamat Inang Sistem memperoleh skill. Master pengawasan. Selesai. Nadia, boleh pinjam laptopmu? Ya. Cuma mainin laptop bentar, terus bilang ada bukti? Menurutku, cuma cari perhatian. Diam saja, tak ada yang anggap kau bisu. Reza, jangan banyak bicara. Buktinya ketemu. Kau mau apa? Ayu, kesempatan terakhir untukmu. Kalau jujur, nanti aku buat kau tak terlalu malu. Kau mau apa? Bukti tak ketemu, langsung ancam orang ya? Ayo, jangan takut padanya. Kita semua masih di sini. Dia tak bisa berbuat apa-apa padamu. Arga, udah di ujung tanduk masih ngotot. Cepat akui salahmu. Barangkali Ketua Wijaya dan Nona Wijaya masih mau mempertimbangkan ulang. Awalnya aku mau kasih kesempatan, mengingat masa lalu. Tapi sekarang... Arga, kamu benar-benar menemukan cara buktikan dirimu bersih. Benar, Paman. Aku menemukan rekaman CCTV. Cukup buktikan aku tak bersalah. Dan juga bisa ketahui siapa yang menyuruhnya. Arga, kamu ngomong apa? Siapa yang menyuruh aku? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura, Ayu. Bukannya Tuan Muda Wijaya inilah yang menyuruhmu memfitnahku. Supaya Ketua Wijaya mengira Nadia salah menilai orang, lalu kecewa padanya?
Reza Wijaya, kamulah yang menyuruh Ayu Mahendra memfitnahku, biar bisa rebut posisi pewaris grup Wijaya dari Nadia. Jangan asal tuduh. Asal tuduh atau bukan, kita lihat videonya. Langsung ketahuan. Tuan Muda, maksudmu bantu hadapi Arga itu apa? Arga Pratama ini selalu merusak rencanaku. Awalnya, jadi pewaris grup Wijaya sudah pasti jatuh ke tanganku. Kalau bukan dia menemukan karya asli keluarga Permana, aku sudah mengalahkan Nadia Wijaya. Jadi apa yang kau mau aku lakukan? Aku mau kau temani aku pulang. Di depan ayah dan Nadia Wijaya, kita main sandiwara. Asalkan ayah dan Nadia Wijaya percaya Arga Pratama mendekati Nadia Wijaya dengan niat jahat, maka Arga Pratama sudah tamat. Nanti, cukup ku gerakkan jari, dia pasti hancur. Tuan Muda Wijaya, kau memang pintar dan licik. Aku sangat kagum padamu. Arga Pratama, kau sudah tamat. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa punya video ini? Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Tapi, aku merasa sangat terhormat bisa membuat Tuan Muda Wijaya menyuruh Ayu Mahendra untuk menyerangku. Arga Pratama, kau pikir dengan satu video bisa apa terhadapku? Dengar, aku adalah putra keluarga Wijaya. Mau menghancurkanmu? Cukup angkat jari. Aku tahu. Tapi urusanku nanti saja. Sebaiknya kau pikirkan dulu bagaimana menjelaskan pada Ketua Wijaya. Ayah, aku tidak sengaja membohongimu. Dia yang... Arga Pratama lah yang punya niat jahat. Aku melakukan ini untukmu. Untuk keluarga kita. Reza Wijaya, meski kita selalu berselisih, tapi kau keluarga Wijaya, kupikir kau masih punya prinsip. Tak akan merugikan keluarga Wijaya. Otakmu sudah tertutup. Diam kau! Ini semua gara-gara kau. Kau cuma perempuan. Tinggal di rumah saja, urus anak. Itu sudah cukup. Ngapain rebut hak waris denganku? Kalau bukan karena kau, aku takkan sampai begini. Diam, anak durhaka. Bisa-bisanya bicara begitu ke kakakmu. Kemampuan kakakmu, seluruh perusahaan tahu. Kalau perusahaan diserahin ke kau, mau kau bangkrutkan. Ayah. Mulai hari ini, kakakmu adalah pewaris sah grup Wijaya. Wah, si Muda Wijaya gagal total jadi pewaris. Arga, kerja bagus. Kedepannya, jaga baik-baik Nadia. Oh, baik Paman. Tenang saja. Urusan Nadia selanjutnya serahkan padaku. Baik, Ayah. Siapa? Sampaikan perintahku. Grup Wijaya blokir total keluarga Mahendra di semua sektor. Sekarang, keluarkan perempuan ini. Jangan, Tuan Muda. Tuan Muda, tolong. Tolong aku, Tuan Muda. Tolong. Tuan Muda, tolong aku. Cepat pergi. Cepat minggir dari sini. Arga. Terima kasih untuk hari ini. Sudah malam. Rumahmu agak jauh. Mending kamu menginap di keluarga Wijaya malam ini. Boleh juga. Nadia, kamu. Kok ada di kamarku? Kita jadikan hubungan palsu kita jadi nyata. Kita jadikan hubungan palsu kita jadi nyata.
Nadia, kamu tidak bercanda kan? Kenapa? Tidak mau. Tentu saja aku mau. Cuma, kamu juga tahu, saat ini aku cuma satpam kecil. Aku takut kamu nanti tersiksa. Itu gampang. Aku tanya kamu. Dulu kamu bilang, lulusan Institut Teknologi Nasional Luar Negeri, dalam Magister Manajemen. Itu benar? Aku, Selamat Inang Sistem. Skill terbuka. Magister Management. betul, tentu saja betul. Ke sini. Aku sudah bicara dengan ayah. Mau ajak kamu kerja di perusahaan kami, jadi wakil manajer umum. Ayah setuju. Nadia, kamu serius? Tentu serius. Aku minta lama sekali, baru ayah mau setuju. Jangan buat aku kecewa, ya. Pak Karku. Aku jamin tugas ini selesai. Sudah. Semuanya sudah dibicarakan. Aku mau pulang dulu. Besok bangun pagi, kita ke kantor bersama untuk melapor kerja. Nadia, malam ini, cuma gini aja. Buru-buru apa? Kita masih punya banyak waktu. Di masa depan, Dengar-dengar Ketua Wijaya baru saja angkat seseorang jadi wakil manajer umum. Orang itu latar belakangnya apa? Latar belakang apa? Cuma orang sembarangan. Memanfaatkan kakakku langsung dari satpam jadi wakil manajer umum. Menurut Anda, perusahaan bisa diserahkan kepada orang seperti ini? Apa? Seorang satpam bisa jadi wakil manajer umum? Nona Wijaya, benar-benar keterlaluan. Sok merasa keluarga Wijaya bisa seenaknya. Nanti Ketua Wijaya datang, kita harus bahas ini. Arga, kau jangan harap tenang. Direktur Hidayat, hari ini saya datang untuk umumkan sebuah penunjukan. Perkenalkan Arga Pratama, mulai hari ini menjabat sebagai wakil manajer umum perusahaan. Ketua Wijaya, saya dengar Arga ini dulunya satpam kan? Dia sama sekali tak punya pengalaman mengelola perusahaan. Langsung jadi wakil manajer umum agak tidak pantas ya? Yang cari masalah datang nih. Seorang satpam bisa jadi wakil manajer umum? Kau anggap grup Wijaya kami seperti apa? Direktur Hidayat Arga sebelumnya memang tak punya pengalaman, tapi kemampuannya sangat kuat. Sangat mampu memikul jabatan wakil manajer umum ini. Nona Wijaya, ini perusahaan bukan keluarga Wijaya. Menangani proyek lebih sulit daripada merayu wanita. Kau! Direktur Hidayat itu. Anda kenal saya sebelumnya? Masa saya kenal Anda? Kalau Anda tak kenal saya, bagaimana bisa tahu saya tak berkualifikasi? Kalau misalnya saya merasa Anda tak mampu, Kamu yang paling tidak berhak bicara. Orang yang pernah kalah. Reza, duduk. Di perusahaan ini bukan urusanmu. Direktur Hidayat, kalau Anda sama sekali tidak tahu kemampuanku, lalu cocok atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu kan? Baik. Kalau kamu ingin mencoba, boleh juga. Ketua Wijaya, kebetulan perusahaan kita sedang ada proyek pengembangan lahan yang belum ada penanggung jawabnya. Kalau wakil manajer umum yang ini begitu percaya diri, lebih baik serahkan proyek ini kepadanya untuk membuktikan kemampuannya. Tidak boleh. Proyek pengembangan lahan yang kali ini, bahkan profesional senior pun tidak bisa menilai nilai ketiga bidang tanah ini. Menyerahkan kepada Arga, bukankah ini sengaja menyulitkannya? Nona Wijaya, perkataanmu tidak tepat.
Wakil manajer umum yang sendiri yang bilang ingin membuktikan kemampuannya. Bagaimana bisa dibilang kami yang menyusahkannya? Saya rasa Direktur Shu berkata sangat masuk akal. Kalian, Nadia, Bagaimana? Wakil manajer umum yang ada yang ingin disampaikan? kalau kalian semua tidak sanggup menangani proyek ini, ya biar aku saja. Wakil manajer umum yang, kalau begitu, sekarang kita bicara belak-belakan. Kalau kamu mengacaukan proyek ini, maka saya mutlak tidak setuju kamu masuk grup Wijaya. Kalau proyek ini tidak bisa kuselesaikan, saya sendiri akan mundur karena tanggung jawab. Saya sendiri yang akan mundur. Harga Pratama 3 bidang tanah ini memang agak rumit. Kamu yakin mau tanggung jawab proyek ini? Ketua Wijaya, aku sangat yakin dengan proyek ini. Baik. Kalau kamu sudah yakin itu, proyek ini kuserahkan padamu. Tenang saja, tugas pasti kuselesaikan. Wah, Ketua Wijaya datang. Direktur Kurniawan. Ketua Wijaya. Kudengar kali ini kalian memutuskan melelang lahan 1. Tanah tahun ini, aku juga tak yakin. Tapi setelah dipertimbangkan, aku rasa lahan 1 lebih aman. Kalau begitu, Direktur Wijaya harus hati-hati. Kali ini aku bertekad harus dapat lahan 1. Oh? Kalau begitu, masing-masing andalkan kemampuan. Saya umumkan lelang resmi dimulai. Pertama, lahan 1. Harga pembuka, 66 miliar rupiah. Data pengembangan masa depan lahan 1. Baca, 88 miliar. 110 miliar. 132 miliar. 220 miliar. 330 miliar. 440 miliar. Paman. Jangan tawar. Jangan ditawar lagi. Kenapa, Arga? Ada masalah dengan tanah ini? Iya. Tanah ini masalahnya besar. Kalau dibeli, perkiraanku harganya akan cepat turun. Ketua Wijaya, dana tak cukup tak apa. Jangan cari alasan begitu. Arga, tanah ini kamu yakin benar bermasalah? Iya. Aku yakin. Ketua, sudah lama ada kabar lahan 1 akan dimasukkan ke kawasan pengembangan baru. Beli tanah ini pasti untung. Anak kemarin sore ini dari mana? Bicara ngawur di sini? Paman. Percayalah padaku. Aku mundur. Selamat Direktur Kurniawan dapat lahan 1. Aduh. Pak Wijaya, kamu ini makin nggak jeli. Arga, kamu yakin lahan ini bakal turun harganya? Tenang, Paman. Sebentar lagi si Direktur Kurniawan ini nggak bisa ketawa lagi. Baik. Lahan 2 laku dilelang. Selanjutnya yang akan dilelang adalah lahan 3. Harga pembuka 220 miliar rupiah. Lahan ini sudah 3 kali nggak laku dilelang. Sekarang harga pembukanya masih 220 miliar. Katanya pemilik lahan ini nggak mau turunin harga. Lahan jelek begini. Terpencil sekali. 22 miliar saja aku nggak mau. Atau 220 miliar. Gila uang banget. Data pengembangan masa depan lahan 3. Baca. Wah. 220 miliar. 220 miliar.
Pak Wijaya. Dari mana kamu cari penghambur harta kayak gini? Dia gila ya. Nama 220 miliar. Beli lahan ini. Katanya dia wakil manajer umum baru di grup Wijaya. Kali ini grup Wijaya bakal rugi besar. Arga, lokasi lahan ini terpencil. Nggak ada nilai komersial sama sekali. Habiskan 220 miliar untuk beli lahan ini. Kali ini, rugi besar pasti. Aduh, Paman. Percayalah padaku. Nilai lahan ini jauh lebih dari 220 miliar. Oh. Kurasa anak ini tak paham apa-apa, tak tahu apa-apa. Pak Wijaya, kau tunjuk dia jadi wakil manajer umum, bagaimana dia bisa bersaing dengan grup Kurniawan kami? Arga, kamu ini bodoh. Selamat grup Wijaya menang lelang lahan 3. Ini tamat. Apalagi yang bisa kukatakan? Kesempatan yang susah payah didapat, dihabiskan buat beli tanah begini. Paman, Direktur Kurniawan ini sebentar lagi tak akan bisa ketawa lagi. Selamat Direktur Kurniawan, dapat lahan ini. Mungkin tak lama lagi bisa kalahkan grup Wijaya. Grup Kurniawanku akan jadi nomor 1 di kota Cakrawala. Tinggal menunggu waktu. Ada berita besar. Cepat lihat berita. Ini tak mungkin. Astaga, ditemukan makam kuno di lahan 1. Pembangunan ditunda. Astaga, lahan 1 itu nilainya 440 miliar rupiah. Proses arkeologi ini paling cepat butuh beberapa tahun. Berarti dana 2 miliar itu terkunci di sana? Betul. Grup Kurniawan keluar 2 miliar buat lahan ini. Tak disangka malah ketemu makam kuno. Sepertinya kali ini, grup Kurniawan akan makin susah mengejar grup Wijaya. Cepat lihat, ada berita baru lagi. Peta rencana kawasan pengembangan keluar. Lahan 3 ternyata kawasan inti pengembangannya. Sekarang nilainya minimal 400 miliar rupiah. Bagaimana? Arga, lahan 3 ini benar-benar harta karun. Sekarang kalau dijual, bisa untung beberapa triliun rupiah. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan grup Wijaya. Cuma beruntung saja. Bagus. Direktur Kurniawan, selamat ya. Berhasil mendapatkan lahan 1 untukmu. Direktur Kurniawan, karena lahan 1 ada makam kuno, pasti tanah pembawa hoki. Semoga usaha direktur makin lancar. Direktur Hidayat, proyek kali ini diselesaikan Arga dengan sangat baik. Perkiraan konservatif, perusahaan bisa untung beberapa triliun rupiah. Wah, Direktur Pratama memang punya kemampuan. Kedepannya, aku pasti dukung kerjamu. Baik. Maka aku umumkan, Arga Pratama akan dipromosikan menjadi manajer umum, bertanggung jawab atas berbagai proyek perusahaan. Bagus. Arga Pratama, aku takkan begitu saja melepaskanmu. Tunggulah. Grup Wijaya hanya akan jadi milikku. Ayu Mahendra? Mau apa dia mencariku? Ayu Mahendra. Arga, aku perlu bicara. Ayu, ada apa kamu mencariku? Karena perintah pemblokiran total Nadia Wijaya, bisnis keluarga kami sekarang benar-benar macet. Perusahaan hampir bangkrut. Itu semua salahmu sendiri. Aku tahu aku salah. Aku tahu sebelumnya aku berbuat salah. Jadi hari ini aku datang untuk menebus kesalahanku. Mau menebusnya bagaimana? Ini perusahaan keluarga kami. Sebelumnya nilai pasar 220 miliar rupiah. Setelah ditekan, tinggal 110 miliar rupiah. Aku rela dijual ke kamu seharga 22 miliar rupiah. Kalau begitu,
kamu akan rugi bersih 88 miliar rupiah. Kamu mau apa? Aku minta tolong, bicaralah dengan Nadia Wijaya. Minta dia cabut perintah nuklir total untuk keluargaku. Aku benar-benar sadar salah. Demi masa lalu kita, Arga, tolonglah aku. Mungkin kali ini dia benar-benar menyesal? Tidak. Aku harus cari cara untuk menyelidiki. Arga. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Ayo. Sebenarnya kamu tidak tahu ya? Aku ini adalah ahli komputer kelas dunia. Dan selama ada data yang ingin kuselidiki, tak ada yang tak bisa kutemukan. Arga, bukan aku tidak percaya kamu. Tapi kita sudah kenal bertahun-tahun. Kok aku tidak pernah tahu kamu punya keahlian komputer? Mending kita cepat bahas soal akuisisi perusahaan ini. Selamat, Inang, sistem berhasil membuka skill master data. Ayo. Terima kasih. Terima kasih ya. Ternyata begitu ya. Arga. Tentang akuisisi perusahaan keluargaku, sebenarnya kamu berpikir bagaimana? Kamu memang hebat ya. Maksud kamu apa? Maksudku apa? Berani menjebakku dengan 2 triliun 200 miliar rupiah? Nekat sekali kamu. Arga. Kamu ngomong apa? Aku kurang paham. Aku memang dulu meremehkanmu. Berani pinjam 10 miliar untuk jebak aku? Apa maksudmu? 10 miliar apa? Aku tak paham. Cuma trik receh begini. Mau sembunyikan dariku? Arga, kalau kau tak punya visi, tak mau akuisisi perusahaan kami, aku pergi dulu. Sekecil itu tak bisa tenang? Bagaimana Reza Wijaya yang bodoh itu bisa kirim orang sepertimu? Hah? Kau tahu apa? Apa yang ku ketahui? Aku tahu segalanya. Dan aku punya buktinya. Tuan Muda Wijaya, perusahaan kami diblokir total. Utangnya sudah 10 miliar. Tolong selamatkan aku. Jangan panik. Aku tunjukkan jalan keluar. Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu bersihkan pembukuan perusahaanmu. Lalu temui Arga Pratama. Jual perusahaanmu murah padanya. Apa ini bisa? Itu kan grup Wijaya, perusahaan keluargamu. Kenapa tidak bisa? Lagi pula, si tua itu akan berikan semua asetnya ke Nadia Wijaya si manis kecil itu, dan Arga Pratama si satpam. Asal bisa jatuhkan mereka. Bukan cuma 10 miliar. 20 miliar pun aku rela. Arga Pratama, kita lihat nanti. Sungguh luar biasa. Bagaimana? Buktiku cukup kuat? Arga, ini semua perintah Reza Wijaya. Aku tak berani tidak patuh. Lepaskan aku ya. Melepaskanmu? Bisa saja. Tapi kamu harus bantu aku lakukan satu hal. Tak masalah. Bukan cuma satu hal. Asal kau mau lepaskan aku, 10 hal pun tak apa. Nadia, kok kamu kesini? Lelang kali ini, kamu kerjakan dengan sangat baik. Sama sekali tak mengecewakan harapanku. Pasti dong, tugas yang pacar berikan. Masa aku tak kerjakan dengan serius? Mulutmu memang manis. Nadia, lihat. Sudah sangat malam. Rumah tua juga jauh sekali. Di jalan pulang nanti, bahaya kan? Iya juga ya. Kalau gitu, malam ini aku tak pulang saja. Bagus kalau tak pulang. Jahat. Sekarang aku sudah memberikan segalanya padamu. Tenang Nadia, aku pasti akan baik padamu.
pasti akan membuatmu bahagia. Oh ya, setelah urusan ini, masih ada tender yang sangat penting. Menang atau tidak tender ini langsung berpengaruh pada perkembangan grup Wijaya beberapa tahun ke depan. Lalu ke rapat tender sepenting ini, aku yang masih baru. Ada kesempatan nggak? Iya juga sih. Reza Wijaya dari tadi mengincar terus proyek ini. Sepertinya, dia juga akan memberikannya padamu. Kalau dia mau kerjakan, biarkan saja. Aku punya hal yang lebih penting. Waktu berdua seperti ini sangat berharga. Bagaimana kalau kita Proyek tender kali ini sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan Grup Wijaya beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, harusnya siapa yang bertanggung jawab? Tender kali ini sangat krusial. Jangan sampai sembrono. Ayah, untuk masalah tender ini, aku punya usulan. Oh, coba katakan. Menurutku, Arga Pratama sangat cocok. Dia kenapa sih? Proyek yang lalu, untuk grup kita, mendatangkan keuntungan triliunan rupiah. Itu cukup membuktikan dia adalah orang yang sangat kompeten. Reza Wijaya, kau sedang merencanakan apa? Dulu kau selalu menjegal Arga. Sekarang kok malah memujinya? Dulu aku belum paham, berpikiran sempit. Jadi salah paham sama Arga. Tapi sekarang aku sudah sadar akan kesalahanku. Semuanya harus mengutamakan kepentingan perusahaan. Bagus kalau kau berpikir begitu. Bagus. Kedepannya, terus berusaha. Baik. Kalau begitu, rapat tender kali ini akan sepenuhnya ditangani Arga. Akan sepenuhnya ditangani Arga. Baik. Baik. Arga, semua dokumen sudah siap, tinggal menunggu rapat tender besok. Oke. Aku duluan ya. Ada apa ini? Untuk proyek ini, Reza Wijaya bukan cuma tidak menjegal, malah bantu menyiapkan data. Tidak. Ada yang tidak beres. Direktur Wijaya, kelihatannya sangat percaya diri. Apa kira tender kali ini pasti dimenangkan keluarga Wijaya? Direktur Kurniawan, waktu itu kau rugi banyak uang. Entah kali ini masih punya kemampuan apa tidak untuk memenangkan tender. Tidak usah repot, Direktur Wijaya mengkhawatirkannya. Dokumen proyek kami kali ini fokus pada hemat energi dan kurangi emisi. Silakan lihat detailnya di dokumen yang kalian pegang. Dokumen proyek ini ternyata sama persis dengan dokumen proyek kami. Bagus. Rencana yang Direktur Wijaya berikan ini cukup mengesankan. Selanjutnya, silakan Grup Wijaya yang mempresentasikan rencana Anda. Aku tidak ada lagi yang mau dikatakan. Barusan, Direktur Kurniawan sudah menyampaikan rencanaku. Apa maksudmu ini? Arga, ini bagaimana ceritanya? Direktur Wijaya. Maksudku adalah, rencana bisnis Direktur Kurniawan ini adalah milik perusahaan kita. Kamu ngomong sembarangan, Direktur Rama. Apa kemampuanmu terbatas? Sampai tidak bisa buat rencana bagus, lalu nekat saat terdesak, main-main seperti ini? Apa aku ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Aku tidak paham dengan perkataan Direktur Pratama. Rencana ini, kan dari grup Kurniawan saya, yang pertama kali dikeluarkan. Sekarang kamu bilang ini punyamu, ya sudah punyamu dong. Hah, Direktur Permana, coba Anda katakan. Tindakan Direktur Pratama ini tidak pantas, kan? Arga, kamu bilang yang Direktur Kurniawan pakai adalah rencana kalian. Ada buktinya? Sepertinya Direktur Pratama tidak bisa mengeluarkan bukti. Direktur Pratama, kedepannya jangan menfitnah orang seperti ini, hanya karena aku baik hati, tidak mempermasalahkanmu. Kalau orang lain, mana ada yang sebaik hatiku? Direktur Wijaya. Direktur Pratama masih muda. Anda harus ajarin dia baik-baik nanti. Direktur Pratama, kalau ini proposal, tender ini otomatis dimenangkan Grup Kurniawan. Direktur Permana, grup Kurniawan mereka mencuri proposal kami. Anda harus percaya kami. Anda bilang proposal Direktur Kurniawan dicuri dari Grup Wijaya? Kalau begitu, bagaimana dia mencurinya? Rencana bisnis selalu rahasia perusahaan. Bagaimana Direktur Kurniawan bisa mendapatkannya? Kalau Direktur Kurniawan bisa mencuri dokumen rahasia ini, berarti di grup Wijaya kami ada pengkhianat dalam
Apa? Ada pengkhianat? Sekarang jelas, tidak hanya ada pengkhianat, tapi hak aksesnya cukup tinggi, sehingga bisa mengakses dokumen inti itu. Dialah yang membocorkan dokumen ini ke Direktur Kurniawan. Imajinasi Direktur Pratama sungguh luar biasa. Kalau Anda yakin sekali, mana buktinya? Hah? Tak ada bukti. Sudah menuduhku mencuri proposal? Aku bisa laporkan Anda atas fitnah. Lebih baik kalian mengerti keadaan. Keluar saja dari tender ini. Direktur Permana, Direktur Pratama tak punya bukti. Masalahnya sudah jelas. Masih belum umumkan hasil? Hah? Jika kalian tak bisa punya proposal, maka pemenang tender ini adalah Tunggu. Siapa bilang aku tak punya bukti? Direktur Kurniawan, karena Anda meminta bukti dariku, akan kubuktikan. Bukti apa yang mungkin dia punya? Kurasa si anak ini cuma melakukan perlawanan terakhir. Hah? Kalau kau punya bukti, tunjukkan pada semua orang. Kalau tidak, jangan buang waktu kami. Baik. Karena kau cari masalah, akan kukabulkan keinginanmu. Direktur Permana. Karena kau begitu ingin tahu buktinya, maka akan kuperlihatkan caraku mempermalukanmu. di slide presentasi ini ternyata ada tulisan Grup Wijaya. Tampaknya Tuan Pratama tidak berbohong. Direktur Kurniawan. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Masa kau bilang di dalam rencana bisnis Grup Kurniawanmu hanya untuk iseng? Kau tulis nama Grup Wijaya kami? Bagaimana bisa begini? Direktur Kurniawan, sudah kukatakan sebelumnya, ini dokumen rahasia. Masa kami tidak punya sama sekali langkah pengamanan? Direktur Permana, sekarang bisa dibuktikan rencana bisnis ini milik siapa, kan? Ya. Saya umumkan, tender kali ini dimenangkan oleh Grup Wijaya. Direktur Wijaya, jangan terlalu sombong. Direktur Kurniawan, sudah begini keadaannya. Lebih baik kau ungkapkan siapa yang menyerahkan rencananya padamu. Menebus salah dengan jasa. Arga. Bukannya kau yang memberikannya padaku? Jangan pura-pura. Bagaimana mungkin jangan coba adu domba di sini? Nona Wijaya. Arga Pratama ini, tapi kalian di Grup Wijaya penanggung jawab utama proyek ini, kalau bukan karena dia sengaja, mana mungkin aku bisa dapat rencana bisnisnya? Hah! Tak disangka dia malah habis manis sepah dibuang. Arga Pratama, kalau kau mau celakai aku, kau juga jangan harap selamat. Lucu sekali. Direktur Kurniawan, kalau aku sekutumu, aku takut mati kebodohanmu. Sudah sampai situasi ini, kau masih tak mau jujur? Jangan-jangan kau pikir sekutumu akan menyelamatkanmu? Dia sendiri susah menyelamatkan diri sendiri. Direktur Wijaya, aku tahu pengkhianat dalam di Grup Wijaya kita siapa. Oh? Kalau kau tahu siapa pengkhianatnya, cepat katakan. Pengkhianat di Grup Wijaya adalah Reza Wijaya. Kau mengada-ada? Ayah, aku tidak. Percayalah padaku. Grup Wijaya ini kan aset keluarga kita sendiri. Mana mungkin aku bekerja sama dengan orang luar untuk menghancurkan perusahaan sendiri? Arga. Reza memang biasanya kurang bisa diandalkan. Tapi seharusnya tidak sampai menjual Grup Wijaya. Jangan-jangan kau salah? Ketua Wijaya, wajah bisa terlihat, hati tak bisa ditebak. Awalnya aku juga tak percaya. Tapi setelah aku tahu satu hal, aku mulai curiga pada Tuan Muda Wijaya. Oh? Hal apa? Kau kenapa di sini? Kenapa dia datang? Ketua Wijaya, sebelumnya Ayu Mahendra pernah mendatangi saya. Dia bilang saya bisa membeli perusahaan keluarganya dengan harga 1/5 dari harga pasar. Ketua Wijaya, waktu itu saya sedang tidak waras. Saya mendengarkan Reza Wijaya, baru pergi cari Arga Pratama. Reza Wijaya. Dia bilang Arga Pratama tidak paham bisnis. Suruh saya ambil perusahaan yang punya utang 2 triliun 200 miliar rupiah. Dan jual murah ke dia untuk pindahin utangnya. 2 triliun 200 miliar rupiah? Kau berani sekali kau. Ayah harus percaya saya.
Saya tidak pernah lakukan ini. Pasti Arga Pratama. Dia yang menyuruhnya datang untuk memfitnah saya. Reza Wijaya, jangan karena kebusukanmu terbongkar, lalu kau lempar semua kesalahan ke saya. Diam kau. Kau ini perempuan. Dulu kau mau sama saya cuma karena uang saya. Sudahlah. Sekarang malah mau memfitnah saya? Kau kejam sekali. Reza Wijaya, kau sudah tidak punya hati. Jangan salahkan saya balas dendam. Dulu, saat Reza Wijaya menyuruh saya rekam video. Benar atau tidak, lihat saja sendiri. Tuan Muda Wijaya, keluarga kami diboykot. Utangnya hampir 2.200 miliar rupiah. Tolong selamatkan aku. Jangan panik. Aku kasih tahu jalan keluar. Lalu aku harus bagaimana? Kamu bersihkan pembukuan perusahaan keluargamu. Lalu temui Arga Pratama. Jual perusahaanmu ke dia dengan harga murah. Ini bisa berhasil begitu? Tapi itu kan Grup Wijaya, perusahaan keluargamu. Kenapa tidak bisa? Pokoknya orang tua itu bakal kasih semua hartanya ke Nadia Wijaya. Perempuan itu, ditambah lelaki bernama Arga Pratama, asal bisa jatuhkan mereka, 10 miliar saja. 20 miliar pun bisa. Baik, aku mengerti. Arga Pratama, kita lihat saja nanti. Reza Wijaya. Sudah sampai situasi ini. Masih ada yang mau kamu katakan? Kok kamu punya video itu? Anak durhaka, muka tua ayah, kau coreng semua. Direktur Wijaya. Meski aku sangat enggan mengatakannya, tapi aku masih punya satu rekaman suara. Mau dengar? Tuan Wijaya, rapat tender kali ini sangat krusial. Kalau kamu kasih aku, tidak takut Grup Wijaya rugi besar? Aku lebih baik hancurkan Grup Wijaya daripada biarkan Nadia Wijaya dan Arga Pratama mewarisinya. Jangan lupa, setelah berhasil, janjimu 110 miliar rupiah untukku. Tenang saja, asal Grup Kurniawan menang tender, uang langsung masuk ke rekeningmu. Kini kebenarannya semuanya sudah jelas, bukan? Masih ada yang mau dikatakan? Direktur Kurniawan. Tuan Muda Wijaya. Hancur. Sekarang semuanya hancur. Hah? Dasar kau sampah. Dari awal aku tak seharusnya kerja sama denganmu. Kalau bukan karena kau suruh orang godai aku dengan uang besar, aku bakal mau kerja sama. Ini semua salahmu. Wah, pertunjukan saling bongkar sesama mereka yang bagus. Direktur Wijaya, jangan senang dulu. Meski kali ini tender kau menang, lalu apa? Membesarkan anak seperti ini, hatimu pasti sangat sakit ya? Kau. Ayah. Direktur Kurniawan. Daripada khawatirkan orang lain, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Kau berkali-kali berusaha menjatuhkanku. Kau kira aku akan membiarkanmu? Hah? Direktur, buruk sekali. Kita mencuri rencana Grup Wijaya sudah tersebar. Saham Grup Kurniawan jatuh drastis. Segera bangkrut. Apa? Kau yang... Iya, aku. Faktanya adalah, kau sekarang mencuri rencana bisnis perusahaan kami. Jadi semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Ketua Wijaya, sebelumnya aku buta menilai orang, tak seharusnya melawan Grup Wijaya. Maafkan aku sekali ini. Grup Kurniawan adalah seluruh jerih payahku. Sebelumnya, berkali-kali melawan Grup Wijaya kami, aku tak pernah menuntut. Kali ini, kau malah goda Reza untuk mencuri rencana strategis Grup Wijaya kami. Kali ini, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Direktur Kurniawan, Grup Kurniawan sudah bangkrut. Keluarga Kurniawan sudah tamat. Hah! Hah! Reza Wijaya, apa yang kau tertawakan? Aku sungguh tak menyangka kau cuma satpam bisa seberuntung ini. Reza Wijaya, tak kusangka kau sebodoh ini. Kalau Grup Wijaya kena masalah, apa untungnya buatmu? Bukannya ini salah kalian? Kalian yang memaksaku. Ayah, akulah putra tunggal Grup Wijaya, pewaris sah Grup Wijaya. Dia cuma perempuan tak berguna, berhak apa bersaing denganku? Kau lebih memilih mewariskan grup ini ke biang penghabur harta seperti dia daripada ke aku. Bisa sampai begini, bukankah karena kalian memaksa? Kau benar-benar gila. Nadia, jangan peduli dia. Dia sudah tidak waras. Nadia Wijaya, kau kira Arga Pratama ini orang baik apa? Dia dengan perempuan dari grup Santoso, Maya Santoso, sudah main belakang bersama, dia pasti akan menghancurkanmu juga? Apa yang dia katakan benar? Tentu saja tidak. Aku dan Maya Santoso itu tidak ada apa-apa. Maya Santoso bilang sendiri mau menjadikanmu pacarnya dan mewarisi grup Santoso. Berani kau bilang tidak? Ini memang pernah dikatakan. Arga, kau sungguh mengkhianatiku.
Arga, sejak kau masih hanya seorang satpam kecil, aku sudah percaya padamu, bahkan rela menikahkan putriku denganmu dan memberi kau jabatan penting. Tapi kau perlakukan Nadia seperti ini. Bukan, Arga. Bagaimanapun, aku ini tuan muda grup Wijaya. Sedangkan kau, tanpa Wijaya, kau bukan siapa-siapa. Nadia, aku akui Maya memang pernah tunjukkan rasa sukanya padaku. Tapi aku sudah jelas-jelas bilang padanya, aku punya pacar. Nadia, hatiku hanya untukmu. Tak ada tempat untuk orang lain. Kamu ini, ngapain sih? Cepet bangun, aku percaya kamu. Nadia, Cepat bangun. aku pernah bilang akan memberimu kebahagiaan. Perkataanku, Arga, pasti ku tepati. Cincin ini ku beli pagi tadi. Nadia Wijaya, maukah kau menikah denganku? Kenapa kalian bisa sempurna begini? Cukup, Reza. Sungguh mengecewakan. Kuumumkan, mulai hari ini aku dan Reza Wijaya putus hubungan. Reza Wijaya dan grup Wijaya tak ada hubungan lagi. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi. Sekarang semuanya sudah terlambat. Tak ada kesempatan lagi. Mulai hari ini, Nadia, Arga, grup Wijaya. Dengan demikian, kalian warisi